Cep. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh iya Bu, hari ini akan melakukan coaching dengan siapa ya Bu? Dengan Pak Herman Pak. Oh iya, dengan Pak Herman ya Bu. Ya. Ya. Tapi sebelum melakukan proses coaching, ada yang kita perlu bicarakan terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh sekali Pak. Oh ya baik, minta waktu sebentar ya Bu. Boleh Pak. Nah nanti saat melakukan coaching antara Ibu dengan Pak Hermanto, saya akan amati prosesnya dan saya juga akan menilai sesuai rubrik penilaian yang telah disediakan. Ada langkah-langkah dan sesuai dengan alur kita ya Bu. Iya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga saya akan mengamati respon jawaban dari coach terhadap pertanyaan-pertanyaan Ibu berikan. Dan juga apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kekemiteraan, kemudian juga ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Ya, sebelum dilaksanakan nih proses observasi ini, ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh sekali Pak. Baik. Nah, adapun pertanyaan yang pertama Ibu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, bagus Bu, berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, ada kehadiran penuh, dan juga mendengarkan secara aktif, dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, adakah yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif, Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Bagus. Berarti itu ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini. Nah, dari indikator yang ketercapaian nih untuk kompetensi tersebut, apa nih yang ingin diharapkan Bu? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya, begitu Pak. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dan juga dapat memiliki rencana aksi ke depannya, seperti ya Bu? Iya Pak. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, dan semoga Ibu dapat melakukan proses coaching dengan baik dan juga lancar ya. Karena proses ini sudah selesai, Ibu dipersilakan untuk melakukan coaching kepada Pak Hermanto ya Bu? Ya baik Pak. Ya, silakan Ibu untuk melakukan. Siapa? Assalamualaikum Bu Yayu, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Herman, selamat sore juga. Apa kabar Bu Yayu? Alhamdulillah Pak. Pak Herman apa kabar juga? Alhamdulillah Bu. Tapi saya lagi sedikit galau nih Bu. Bolehkah saya bercerita tentang apa yang sedang saya alami sekarang ini Bu? Oh boleh Pak Herman. Apa yang mau Pak Herman ceritakan? Ini Bu, melihat nilai rapor untuk pendidikan sekolah saya kurang begitu baik. Terlihat nilai literasi dan numerasinya masih kurang, masih berada di zona merah Bu. Begitu ya Pak. Bolehkah saya lihat nilai raport mutu pendidikan sekolah Bapak? Boleh. Baik Bu,
saya akan share ya Bu nilai rapot mutu pendidikan saya. Nah ini Bu, ringkasannya begini Bu. Ringkasan kondisi satuan pendidikan saya tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, karakter SMP Negeri 3 Karangnunggal mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain dari seluruh capaian tahun ini. Karakter menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain data dan ketidakpastian. Nah itu Bu nilai rapot untuk pendidikan sekolah saat ini. Begitu ya Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan Bapak saat ini? Baik Bu, saya akan ceritakan. Yang pertama, untuk kemampuan literasi siswa. Ini keadaannya sedang. Ini sampai 43,18%. Dari jumlah siswa 268 orang. Siswa ini sudah mencapai kompetensi minimum. Yang keduanya, Bu, untuk kemampuan numerasi siswa, ini keadaannya kurang, yaitu 36,36% dari jumlah siswa yang ada yang sudah mencapai kompetensi minimum. Apakah Bapak sudah mencari akar permasalahannya seperti apa gitu Pak? Sudah Bu, yang menjadi akar permasalahannya yaitu rendahnya kompetensi pada domain data dan ketidakpastian gitu ya. Kalau boleh tahu, apa kira-kira solusi pertama yang akan dilakukan oleh Bapak untuk menangani permasalahan tersebut? Baik Bu, yang pertama kali akan saya lakukan adalah melakukan refleksi. Pembenahan terlebih dahulu dengan kepala-kepala dan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Lalu, apa yang akan Bapak lakukan dalam pembenahan tersebut? Baik Bu, saya akan melakukan sistem prioritas rekomendasi melalui perencanaan berbasis data, yaitu pembentukan pemanfaatan data pada plafon rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan pencapaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Ya, saya setuju Pak dengan program Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, lalu sistem perencanaan berbasis data seperti apa yang akan Bapak lakukan di sekolah, Pak? Pertama, saya akan melakukan download rapor pendidikan di situs Pusat Informasi Rapor Pendidikan, lalu identifikasi masalahnya, kemudian direfleksi akar masalahnya, lalu masuk ke program benahi. Setelah diketahui masalah dan akar masalah dan yang akan dibenahinya, baru saya tuangkan dalam dua cara, yaitu melalui RKT dan RKAS, untuk diprogramkan sebagai media untuk perbaikan nilai rapot untuk pendidikan sekolah saya. Iya. Nah, sebagai tindak lanjutnya, apa yang akan Bapak rencanakan untuk perbaikan rapot mutu pendidikan di sekolah Bapak?
Sebagai tindak lanjut, saya, Bu, akan membuat lembar kerja perencanaan berbasis data atau disebut dengan PBD di anggaran tahun 2024. Yang pertama, membuat rencana kerja tahunan RKT ini digunakan untuk mencatat masalah, akar masalah, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan tahun mendatang. Perencanaan yang masuk ke RKT dapat diambil dari hasil raport pendidikan atau hasil diskusi dengan komite yang sudah disepakati bersama di Satuan Pendidikan Sekolah saya. Yang keduanya, membuat lembar rencana kerja tahunan atau disebut dengan RKT. Ini menjadi dasar untuk pengisian lembar kerja RKT, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Membuat kolom, benahi kegiatan, penjelasan kegiatan dapat dilangsungkan dipindahkan ke lembar kerja atas. Ya, bagus sekali Bapak, rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana sekolah berdasarkan perencanaan berbasis data atau dengan PBD yang bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelajaran, anggaran, serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Selain itu, perencanaan berbasis data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform raport pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan KPM berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi di lapangan. Terdapat 3 langkah cara yang sederhana dalam proses perencanaan berbasis data di sekolah kami, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Itu, Bu. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung dan sangat terinspirasi sekali, Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya, Pak. Iya. Ya, amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak, bulan depan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang belum tercapai dan terlaksana dalam program tersebut. Mudah-mudahan Bapak juga kita semua menjadi motor sebagai penggerak perubahan di sekolah ya Pak. Amin. Siap Bu. Siap Bu. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu nih proses coachingnya? Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Hermanto ya? Iya, iya Pak. Tuh. Ya, bagaimana nih? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, bagus ya Bu, setelah tadi saya melakukan pengamatan terhadap apa yang Ibu lakukan kepada Pak Hermanto, ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Boleh. Yang pertama, apa nih yang didapatkan oleh Ibu setelah melakukan coaching kepada Pak Hermanto? Tadi selama coaching, Ya.
sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali kompetensi dari Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu Pak. Bagus Bu ya. Baik, jadi Ibu tadi melakukan coaching yang kita sesuai dengan yang saya amati. Ada beberapa catatan nih untuk Ibu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga dapat mengidentifikasi permasalahannya, dan juga Ibu juga sudah bisa mengarahkan coaching agar membuat rencana aksi, juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab coaching itu. Nah, kemudian juga Ibu tadi sudah melakukan coaching berjalan dengan baik dan lancar, dapat menjadi pendengar yang baik juga, yang aktif ya Bu. Dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Nah, kedepannya nih, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang saya ingin kembangkan, Pak, Ya. yang ingin saya kembangkan lebih jauh, Ya. itu memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik Bu, luar biasa sekali rencana Ibu yang ingin dikembangkan ke depannya. Ya, semoga sukses selalu Ibu. Terima kasih pada hari ini Ibu telah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Saya sangat berapresiasi sekali dengan coaching Ibu hari ini, dan juga saya mendukung sekali dengan apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Semoga berhasil ya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.